Shalom Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Marlon dari Gereja Metodis Injili di Hotel Permata. Saudara, tema kita bulan ini adalah kesatuan. Tentu saja kita sudah bicara kesatuan, kita sudah mendengar, kita sudah berkhotbah tentang kesatuan. Tetapi yang saya lihat sampai detik ini adalah untuk mencapai kesatuan bukanlah hal yang mudah. Jangankan kesatuan global, yaitu kesatuan tubuh Kristus, kesatuan dalam iman dan pengharapan dalam sebuah rumah tangga masih seringkali merupakan barang yang langka. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kita harus belajar, karena saya menemukan di Alkitab manfaat sebuah kesatuan itu ajaib sekali. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana menerapkan kesatuan itu secara praktis. Nanti kalau saudara membaca di dalam 1 Tawarik pasal 19 ayat 6 sampai 15. Saudara, di sana itu kita melihat sebuah kisah di mana Daud dikepung oleh musuh dan mereka ini menghadapi musuh dari arah depan dan dari arah belakang. Dan kemudian apa yang terjadi? Daud memanggil Yoab, kepala pasukannya, dan mereka harus menghadapi musuh itu. Tetapi kenyataannya musuh yang datang itu merupakan sekutu dari beberapa raja. Dan bagi Yoab untuk melarikan diri tidak mungkin. Pertama, dia akan mempermalukan barisan Tuhan. Yang kedua, dia akan malu terhadap Daud. Dan kemudian apa kata dunia kalau kemudian Yoab yang selama ini di bawah komando Raja Daud selalu menang dan kemudian kali ini akan melarikan diri. Musuh yang dihadapi oleh Yoab saat itu, sobat-sobat Maestro, dikatakan datang dari arah depan dan datang dari arah belakang. Nah, di situasi seperti ini, apa yang Yoab buat? Yang Yoab buat adalah dia memanggil adik kandungnya. Dan dia mengatakan, "Dek, ayo bantu kakak." Tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu, dia melibatkan adik kandungnya dan kemudian mereka menghadapi musuh. Mereka punggung-punggungan dan mereka mengatakan, "Kamu menghadapi yang dari sana, aku yang dari sini." Nah, di situasi seperti ini, disinilah terlihat sebuah bentuk kerjasama, sebuah kesatuan antara Yoab dan Abisai adiknya. Dan saya mengatakan pelajaran pertama dari kisah ini adalah, kalau engkau menjadi orang besar, jangan sombong. Dan kalau engkau sebagai orang yang lemah, jangan putus asa. Karena Tuhan menempatkan hidup kita masing-masing dengan porsinya di hidup ini untuk kemudian kita menghadapi musuh. Nah, saudara sekalian, gambaran apa ini? Musuh yang datang mengepung Daud dan pasukannya di bawah pimpinan Yoab adalah gambaran persoalan, gambaran sakit penyakit, gambaran masalah ekonomi, gambaran masalah dalam rumah tangga. Apa yang kita harus buat di situasi seperti ini? Yang utama yang harus kita buat adalah libatkan orang lain. Jangan merasa malu untuk melibatkan mereka, karena dengan melibatkan orang lain maka engkau akan melihat sebuah kemenangan. Tapi hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah ketika Yoab dan adiknya punggung-punggungan, itu bicara tentang yang namanya menutup kelemahan. Karena saya sudah pelajari, ketika seorang prajurit akan bertempur, maka di depannya ada perisai dan ada penutup dada. Tetapi di punggung mereka itu tidak pernah dipasang penutup apapun. Alasannya apa? Supaya mereka tidak ada alasan untuk melarikan diri dari hadapan musuh. Mau tidak mau harus menghadapi musuh. Nah, punggung itu bicara kelemahan, punggung itu bicara kekurangan, punggung itu bicara ketidakmampuan. Apa yang harus kita buat di situasi ini untuk mewujudkan sebuah kesatuan? Yang harus kita buat adalah mari kita bersama mencoba menutup akan kelemahan orang lain. Ketika kita tahu seseorang punya kelemahan sendiri, jangan dong di blow up, jangan dong kemudian di expose, lalu kemudian dibuat sebagai bahan gosip dan bahan tertawaan. Seharusnya ketika Anda dan saya mengetahui kelemahan orang lain, maka Anda dan saya
harus menutup segera. Dengan demikian, musuh yang datang menyerang itu tidak mencari akan kelemahan setiap kita. Karena punggung ini bicara kelemahan, punggung ini adalah sasaran empuk bagi musuh, dan punggung ini bicara sesuatu yang susah untuk kita jaga. Untuk menjaga punggung kita dari serangan musuh, maka kita butuh orang lain. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Pak, saya tidak ada orang yang bisa saya ajak untuk menolong saya. Saya hidup sendiri." Tapi saya ingin katakan kepada saudara, mungkin tidak ada orang yang engkau temukan sampai detik ini yang tepat untuk mengcover punggungmu, untuk menutup kelemahanmu. Tapi dengarkan saya baik-baik. Saya ingin beritahukan sebuah kabar baik. Kalau saudara membaca kitab Ibrani, saudara akan temukan di sana bahwa Yesus, imam besar, pribadi yang mengasihi kita, bukan hanya memahami kelemahan saudara, tetapi dia bahkan bisa merasakan kelemahan saudara. Anda tahu bahwa salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Yudas banyak kelemahan. Bahkan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yudas itu sudah sering mencuri uang yang dipegangnya. Yesus tahu bahwa Yudas punya kelemahan. Tetapi apa yang Yesus buat? Yang Yesus buat adalah dia mencoba menutup kekurangan itu dengan tidak membicarakan dengan orang lain. Seolah-olah bukan berarti Yesus setuju dengan kelemahan Yudas. Tidak, saudara. Yang saya lihat di sini, Yesus memberi kesempatan untuk Yudas bertobat. Kenapa? Karena lagi-lagi di sini dia ingin melihat murid-muridnya berada dalam satu kesatuan yang utuh, tidak ada yang hilang. Nah, saudara, Yesus itu memahami akan kelemahan kita dan dia punya cara untuk menolong akan kita. Nah, saya percaya ketika Anda dan saya bersatu dengan Tuhan, maka musuh apapun yang sedang mengepung Anda hari ini dari arah depan dan dari arah belakang, tiba-tiba dengan sangat ajaib Tuhan dan Anda yang menghalau musuh itu. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.